Selamat siang para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ya, dalam pemberitaan yang cukup menarik hari ini soal Projo, kabarnya akan menjadi partai politik. Wow. Ya, semakin seru sih sebenarnya ya, kalau Projo ini ya menjadi partai politik. Kenapa? Iya, karena itu adalah relawan-relawan Jokowi, begitu ya. Tapi kan kita lihat bahwa Projo kalau besar misalnya itu bukan tidak mungkin sosok seorang Jokowi yang akan menjadi ketua umumnya. Tapi kita lihat saja karena ini relawan ya, relawan dibentuk oleh relawan ya yang kemudian tetap solid bersama seorang Jokowi ya, mungkin seorang Jokowi bisa punya kendaraan ya di partai politik. Ya, makanya ini pasti bertentangan dengan PSI kan. PSI yang dipimpin oleh Kaisang ya. Artinya apa? Artinya bahwa kalau Projo ini menjadi partai politik ya, ini menjadi tantangan besar ya, tidak hanya gerak-gerik sana sini begitu kan ya. Jadi kalau Jokowi ya sudah punya kendaraan di situ begitu kan, itu saya kira silakan ya adu partai di situ, adu kekuatan partai antara Ibu Megawati, PSI dan sebagainya. Biar Jokowi ini tidak terus menerus ya menebar pesona dan pencitraan di situ ya. Jadi artinya apa? Artinya sampai hari ini kita lihat saja ya, sebagai sosok seorang Jokowi masih saja tebar pesona sana sini. Artinya apa? Artinya kepuasan sudah menjabat 10 tahun ini masih kurang terasa ya, terasa masih kurang. Saya kira ini kalau Projo menjadi partai politik ya sah-sah aja, silahkan begitu kan. Tapi ingat Projo ini kan berawal ini berangkat dari relawan-relawan seorang Jokowi. Nah, kalau berangkat dari seorang sosok Jokowi, maka kemudian yang harus kita lihat adalah apakah nanti menjadi partai politik apakah punya dukungan atau tidak. Nah itu ya. Jadi artinya kalau toh pada akhirnya menjadi partai politik, ya ini menjadi tantangan besar kepada Projo untuk bisa apakah sosok Projo ini punya pendukung-pendukung yang banyak atau setidaknya begitu pendukung-pendukung Jokowi. Nah kita lihat saja nantinya ya. Tapi saya kira agak pesimis sebenarnya kalau sosok seorang Jokowi punya partai di situ, siapa yang mau mendukung? Maka jelas dinasti politik yang kemudian dimainkan kalau punya partai, jelas Gibran akan menjadi presiden, ya Kaisang akan menjadi presiden, ya turun temurun dari sosok seorang Jokowi. Nah, apakah mau seperti itu Projo ini ya? Walaupun sekarang dapat menteri ya, Projo dapat menteri dan sebagainya, kita lihat saja realitasnya nanti begitu kan. Tidak selamanya di kepemimpinan seorang Prabowo itu ya langgeng untuk menjadi menteri. Bisa saja nanti didepak kok begitu kan. Bisa saja nanti dipecat. Inilah kekhawatiran sekarang ini banyak begitu. Walaupun Jokowi sudah mengatakan ya terserah kalau Projo mau buat partai ya, terserah. Tapi pada kenyataannya kalau Projo besar, apakah Jokowi akan mendekat di situ? Ya. Kita lihat saja, Jokowi lengser saja masih kemana-mana begitu kan, tebar pesona sana sini, ya itulah begitu kan. Kalau tidak punya kendaraan politik, berbeda dengan Ibu Megawati. Ibu Megawati itu punya kendaraan politik yang kemudian orang-orang akan terus membicarakan Ibu Megawati dan PDIP. Kenapa? Karena PDIP besar, ya apalagi di parlemen di situ. Makanya dengan adanya sebuah realitas ini ya silakan Projo mau buat partai ya terserah begitu kan ya, biar tertantang di situ begitu, biar tertantang. Makanya dinasti politik itu sangat kuat sekali ya, makanya wacana-wacana ini ya semoga saja bisa terrealisasi, biar kita tarungnya itu di partai politik itu kelihatan begitu kan. Kelihatan di situ. Jadi mungkin nanti akan pecah, Kaisang ya akan masuk Projo. Ya bisa saja itu terjadi. Kenapa? Ya kalau sudah dipimpin Jokowi masa berseberangan dengan sosok seorang Jokowi. Ini agak lucu sih sebenarnya. Tapi ya oke lah, tidak ada masalah begitu kan ya. Perlu diingat bahwa ya kita ini begitu kan ya, kalau kita melihat dengan apa yang disampaikan masyarakat hari ini bahwa Projo itu
sebagai bentuk relawan Jokowi ya, saya kira tidak berani untuk membuat partai. Ya, mau anggaran dari mana coba? Bayangkan. Mau dari anggaran dari mana? Jadi membuat partai itu sangat gampang sekali. Tapi ya untuk merealisasikan dari seluruh masyarakat Indonesia, saya kira membutuhkan biaya yang banyak. Pertanyaannya biaya siapa begitu? Uangnya siapa di situ? Makanya banyak sebuah realitas yang mengatakan bahwa projo ini tidak akan membuat partai, ya, tidak akan menjadi partai. Ada yang mengatakan seperti itu, ya. Karena apa? Karena kita lihat saja partai politik sekarang sudah banyak kok begitu kan. Dan saya justru apresiasi kalau projo ini ya mau dijadikan partai, ya apresiasi. Kenapa? Biar lawannya, ya, biar nanti lawannya sesama partai politik. Itu kan keren nantinya, ya. Siapa yang lolos, siapa yang tidak. Tapi kalau toh pada hakikatnya ambang batas ini sudah diketok palu begitu kan, diubah, bukan tidak mungkin projo ini akan masuk parlemen. Bisa saja itu terjadi. Setelah masuk parlemen, Jokowi mulai mendekat, ya. Setelah mendekat bisa saja menjadi ketua umumnya. Wow. Ini akan berseberangan dengan partai-partai lain, terutama dengan Partai Gerindra, ya. Karena kepentingan partai itu adalah kepentingan diri sendiri, tidak hanya kepentingan ya partai si A harus membantu si, tidak ada di situ begitu kan. Jadi saya kira bahwa apapun yang terjadi sekarang ini begitu kan ya, mau ormas apapun di situ ya silahkan. Artinya biar kita tahu ya Xbox-nya kemana ya. Masyarakat sudah mewanti-wanti betul bahwa kalau toh pada hakikatnya yang dibangun adalah dinasti politiknya, saya kira ngapain buat projo di situ? Jangan-jangan projo dijadikan alat begitu kan ya oleh satu keluarga. Ya bisa saja nanti Gibran naik tahta, terus kemudian yang lain naik tahta dan sebagainya. Perlu diingat bahwa sosok Gibran ini bisa berbahaya kepada seorang Prabowo. Bisa saja Prabowo diganti di tengah jalan. Siapa tahu di situ. Karena politik kita itu tidak memandang siapa kawan, siapa lawan. Yang ada itu atas nama rasa kepentingan itu. Makanya hati-hati betul sosok seorang Prabowo. Banyak yang beredar sekarang bahwa Prabowo ya hanya menjabat 2 tahun kabarnya. Setelah itu akan diganti oleh seorang Gibran. Gibran naik tahta, sistem dipegang. Wah. Tapi tergantung dari ketua umum partai. Apakah berani nggak ketua umum partai mencalonkan itu? Makanya kalau sistemnya itu didapatkan, saya kira ya projo akan bisa masuk dalam sistem itu. Dalam artian projo itu bisa masuk parlemen. Karena di parlemen itu ambang batasnya sudah diturunkan di situ begitu kan ya. Jadi artinya apa? Artinya buat apa kita itu ya membuat partai kalau tujuannya cuma ya itu aja. Kalau cuma memberikan ruang kepada dinasti politik. Nah itu saya kira nggak ada relevansinya lah dengan demokrasi sekarang ini. Kenapa? Sekarang demokrasi sekarang ini melihat partai-partai besar ya seperti PDIP, Gerindra, Golkar dan sebagainya. Ya ini sudah di atas angin, artinya sudah dimasuk parlemen. Kalau toh pada akhirnya nanti masuk parlemen partai-partai kecil dengan ambang batas berapa persen, saya kira akan banyak di parlemen nantinya, mewarnai itu begitu kan. Dan disitulah puncak di mana orang-orang ya akan menyodorkan wakil presiden dan presidennya sendiri. Bisa saja yang awalnya 2 calon, bisa saja 3 calon, bisa saja 4 calon, bahkan 5 calon ya. Kalau semuanya partai politik itu masuk di situ, maka kemudian yang terjadi adalah ya ada kepentingan-kepentingan terselubung di dalamnya. Ya siapa yang kuat di situ? Saya kira Partai Golkar punya kekuatan yang sangat-sangat luar biasa. Jadi kalau ingin membuat partai silahkan ya. Sampai sekarang ini tanda-tandanya begitu kan ya. Sosok seorang Jokowi sudah tebar pesona sana sini begitu, makan ya santai, nonton dan sebagainya. Itu tanda-tandanya bagaimana untuk bisa projo ini mungkin salah satunya adalah pengikut-pengikutnya ke projo begitu ya. Karena relawan-relawan Jokowi itu begitu banyak, tapi sekarang sudah kocar-kacir begitu ya. Hanya projo yang bertahan ya di lingkaran istana dan lingkaran sosok seorang Jokowi ya. Bahkan
saya memandang bahwa silakan ya Pak Jokowi merestui ya Jokowi merestui ya, silakan restui ya Projo ini untuk menjadi partai politik. Kenapa? Ya biar nanti buktikan apakah seorang Jokowi punya pasukan banyak atau hanya di media sosial saja. Atau para buzzer-buzzer saja begitu. Jadi itu kan tertantang begitu. Kalau nanti Projo masuk parlemen, berarti kan pendukung-pendukung Jokowi kan banyak ya. Banyak sehingga ya gampang lah sosok seorang Gibran itu akan maju ya sebagai presiden. Saya tidak ya semoga saja Pak Prabowo ini diberikan kesehatan. Saya yakin bahwa di tahun 2029 ini Pak Prabowo dengan Gibran akan berseberangan ya, siapa yang akan menjadi calon dari presiden dan wakil presiden. Artinya sama-sama mencalonkan presiden. Saya yakin itu dan menganalisis itu. Kenapa? Karena gerak-gerik partai-partai sekarang ini ya saya rasa banyak yang kemudian tidak semuanya patuh kepada Prabowo. Ya bisa saja nanti begitu kepada Gibran ya. Karena orang-orang Jokowi itu sudah banyak di Prabowo Gibran. Ini kan menandakan ada sesuatu yang harus kita hati-hati betul ya sosok seorang Prabowo ini. Ya kalau mau direstui ya silahkan direstui begitu kan ya. Ada yang mengatakan ya bagaimana dengan PSI? Ya bisa saja jadi satu aja begitu kan ya. Projo dengan PSI jadi satu. Apakah bisa? Saya kira ya silakan tergantung begitu. Bagi kami nggak apa-apa begitu. Mau bikin parpol politik sekalian nggak apa-apa begitu kan ya. Tapi kita lihat saja seberapa besar masa seorang Jokowi. Itu yang kita lihat ya. Yang kita lihat hari ini. Biar tempurnya dan kepentingan-kepentingan itu adalah partai begitu kan. Partai si A, si B dan si C. Nah, kalau sudah partai maka orang akan menyelamatkan diri sendiri begitu kan. Partai si A akan bagaimana bisa selamat masuk di parlemen. Ya nanti seperti P3 ya tidak lolos parlemen. Kan kasihan di situ begitu. Makanya sebagai bentuk bahwa sosok seorang Jokowi punya kekuatan, ya silakan buat partai baru begitu kan. Apakah demi memuluskan pesona-pesona tebar sana sini? Silahkan begitu. Silahkan, tidak ada masalah soal-soal kayak begituan. Artinya tapi perlu diingat, membuat partai itu tidak semudah membolak-balik telapak tangan. Kalau hanya sebuah deklarasi itu mungkin akan gampang begitu kan ya untuk untuk ke depan begitu kan. Tapi perlu diingat ya, perlu diingat. Kalau toh pada hakikatnya yang hanya ya dijadikan wadah untuk dinasti politik, wah gimana? Ya bisa saja dinasti politiknya ya tentu adalah Gibran begitu, dalam artian bahwa Gibran akan naik tahta menjadi sebagai seorang presiden. Apakah seperti itu? Nah kita lihat saja PDIP akan tidak tinggal diam masalah soal-soal kayak begituan. Jadi bagaimana begitu? Dan sekarang kita lihat saja sosok Gibran ini sudah beberapa kali begitu kan ya belusukan ke bawah. Ya belusukan ke bawah, melebihi dan menyalip dari sosok seorang Prabowo sebagai presidennya. Ini gimana kok tidak sinkron begitu kan? Apalagi ada pemberitaan bahwa Gibran ini sudah 2 kali pulang. Usut punya usut ternyata ya malah bagi-bagi buku tulis di situ. Nah, kita lihat saja, mencuri kesempatan dalam kesempitan. Prabowo masih puyeng ya, masih pusing memikirkan bagaimana menteri-menteri ini bisa loyal. Para wakilnya sendiri meninggalkan itu. Orang akan membicarakan masalah soal etika, ya, masalah loyalitas, masalah struktur antara presiden dan wakil presiden. Itu yang sering dibicarakan oleh masyarakat. Jangan sampai kemudian ya Gibran ini begitu kan ya melebihi dari seorang Prabowo. Jelas ya, orang itu sekarang ini masyarakat Indonesia ketika belusukan ke bawah itu dianggap bekerja. Ya padahal kebijakan apapun semuanya tergantung dari sosok seorang presiden. Makanya agak lucu benar ini orang ya. Jadi saya kira kayaknya nanti begitu kan antara Prabowo dan Gibran ini tidak ada bagi tugas. Berbeda dengan seorang Jokowi dengan Kiai Ma'ruf Amin. Kiai Ma'ruf Amin 2 bulan muncul, 3 bulan muncul, perannya begitu seolah-olah dibatasi. Nah kita lihat saja sosok Gibran ini lebih banyak aktivitasnya Gibran dibandingkan sosok seorang Prabowo.
Prabowo hanya mengarahkan sana sini, tapi untuk belusukan ke bawah itu masih belum jelas. Prabowo ini belum kelihatan begitu kan. Saya kira apakah Gibran akan nanti seperti itu atau bagaimana? Agak membingungkan masalah soal-soal kayak begituan. Kenapa? Ya karena bisa saja jalan sendiri-sendiri nantinya. Ini harus waspada, walaupun ya Prabowo sudah ada kabinet kabinet sekretaris kabinet ya, Pak Dasko sudah belakang seorang Prabowo kemana-mana sama Pak Dasko begitu kan. Tapi kita lihat saja politik-politik itu kalau kita lihat dan dibiarkan, maka partai-partai politik yang akan melihat itu. Apalagi penekanan penekanan Pak Prabowo terhadap partai-partai politik dan di kementerian itu, wah luar biasa begitu. Kalau menteri-menterinya banyak yang tidak suka kepada Prabowo, bisa saja di parlemen ya beralibi sana sini, bisa saja itu terjadi. Makanya jangan heran sekarang ini ya menteri-menterinya siapa, Pak Prabowo begitu kan ya, begitu ketar-ketir begitu kan sekarang ini. Tapi lihat saja posisi partai itu tetap kuat. Ya kita lihat sajalah siapapun pemimpinnya di negara kita belum bisa mencapai ekonomi itu di atas rata-rata 9%. Siapapun ya orangnya. Jadi ya 8% dah ya. Jadi saya kira bahwa hal-hal kayak beginian ya Prabowo harus benar-benar hati-hati. Apalagi Projo ini menjadi partai. Wah, kalau menjadi partai jelas di bawah di bawah tangan sosok seorang Gibran sebagai wakil presiden. Bisa saja di tahun 2024 ini begitu kan ya. Bisa saja nanti sosok wakil presiden itu lebih kuat dari presidennya. Bisa saja begitu. Coba kita lihat saja begitu kan ya. Dengan adanya Gibran aktif belusukan seperti itu, maka orang-orang awam bisa melihat bahwa Gibran ini yang bekerja begitu kan ya. Sedangkan Prabowo masih pusing sana sini. Makanya tidak heran para netizen itu ada kecurigaan besar ya. Jadi saya menganggap bahwa apa yang kemudian dilakukan oleh sosok Gibran ini ya bisa saja nanti Prabowo yang akan menjaga pintu itu begitu kan ya. Karena Jokowi sudah berpengalaman menjadi presiden. Jadi tahulah bentuk pintu gerbangnya sana sini, tahulah ya. Kalau tahu pintu gerbangnya dan tahu kuncinya, mungkin ya Prabowo dengan Gibran ini akan berseberangan di tahun 2029. Coba kita lihat saja ya. Kepemimpinan seorang Prabowo dan Gibran ini mungkin 3 tahun ini ya tetap kompak. Setelah itu sudah membicarakan masalah partai politik, pemilihan presiden. 2 tahun itu calon-calon itu sudah ketahuan begitu kan. Siapa mereka, siapa yang bisa bekerja. Artinya apa? Artinya sosok seorang Prabowo punya hanya 3 tahun ya kesempatan untuk bisa bekerja semaksimal mungkin. Karena 2 tahun lagi, sisa 2 tahunnya mereka sudah sibuk masalah partai politik, sibuk siapa yang mau dibangun, siapa yang brandingnya yang akan pencitraan kepada masyarakat, itu begitu kan. Makanya dengan adanya seperti ini bukan tidak mungkin prediksi saya Anies Baswedan dengan Gibran ini bisa saja disatukan. Jadi saya kira bahwa sampai hari ini mungkin begitu kan, mungkin sosok dari Anies Baswedan dan Gibran ini kan masih sekarang ini masih menjadi potensi begitu kan ya untuk dilihat dan dilirik di tahun 2029 karena elektabilitas dan popularitas Anies Baswedan ini sangat tinggi sekali begitu kan. Jadi artinya apa? Artinya Prabowo bisa saja menjadi lawan. Tapi partai politik mana yang akan mengusung itu? Silakan, karena ketika Presiden Prabowo ini memberikan memberikan penekanan terhadap menteri-menteri itu, saya kira banyak menteri-menteri itu yang gelisah ya. Mungkin satu sisi ada ketidaksukaan, mungkin di situ akan membuat atau mendukung Gibran untuk didorong untuk menjadi sebagai presiden dan wakil presiden. Ya bisa saja karena kita politik begitu kan. Ngeri-ngeri sudah politik itu ya tidak menentu di situ. Makanya banyak ya sekarang ini dorongan bahwa kalau Projo ingin membuat partai, silahkan buat partai ya, silahkan buat partai. Saya kira ini bagus tantangannya ke depan begitu kan. Apakah sosok seorang Jokowi ini punya
punya massa atau relawan-relawan itu aja ya, atau di media sosial gembar-gembor masalah soal-soal kayak begituan. Nah, karena kita lihat saja begitu kan, sosok Anies Baswedan sebagai tokoh di situ begitu membuat partai baru saja masa masih dalam ambang kebingungan. Kenapa? Ya takut tidak ada, padahal pendukungnya itu jutaan begitu kan ya. Padahal pendukungnya itu jutaan. Apalagi tidak punya kekuatan ya untuk bisa melawan ya para partai-partai ya yang lain. Karena partai-partai yang lain ini di Kementerian Prabowo Gibran ini sangat besar sekali begitu kan ya, menteri-menterinya di situ begitu. Jadi ada partai Hanura, ada PBB, terus kemudian banyak partai-partai mereka yang masuk kepada istana. Nah, ini yang kita lihat ya. Tapi kekuatan di parlemen kan menjadi acuan juga begitu nantinya. Saya yakin dan saya yakin-yakinnya kalau Projo ini membuat partai baru silahkan. Itu lebih tantangannya lebih jelas. Mana pendukung-pendukungnya ya, mana relawan-relawan Jokowinya di situ. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini. Jangan lupa di subscribe.